Satu titik muncul di radar. Bukan misil, bukan armada, tapi NATO langsung bergerak. Jet tempur di udara, sistem pertahanan aktif, komando siaga penuh. Tidak ada tembakan, tidak ada perang. Yang muncul hanya satu nama. Tu-22M3 Backfire. Sebuah jet pembom Rusia yang kehadirannya saja cukup untuk memaksa NATO bersiap menghadapi skenario terburuk. Mengapa jet ini begitu diperhitungkan? Dan kenapa hingga hari ini Backfire masih dianggap ancaman serius? Tu-22M3 Backfire lahir bukan dari pamer teknologi, tetapi dari kebutuhan strategi. Jet ini dikembangkan Uni Soviet untuk satu tujuan utama, menekan kekuatan NATO dari jarak jauh. Backfire bukan pesawat tempur, bukan pula jet siluman. Ia adalah alat tekanan strategis, dirancang untuk membuat lawan selalu berada dalam posisi bertahan. Dan itulah alasan kenapa NATO tidak pernah menganggapnya sepele. Salah satu kekuatan utama Backfire adalah kecepatan. Tu-22M3 mampu terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 2. Dalam bahasa sederhana, jet ini datang lebih cepat daripada proses pengambilan keputusan musuh. Radar boleh mendeteksi, tetapi waktu bereaksi menjadi sangat sempit. Dan dalam peperangan modern, kehilangan waktu seringkali berarti kehilangan kendali. Backfire juga memiliki jangkauan tempur yang luas. Dengan kapasitas bahan bakar besar dan dukungan pengisian di udara, jet ini bisa mengancam target dari ribuan kilometer jauhnya. Artinya, Rusia tidak perlu mendekati wilayah NATO untuk menciptakan tekanan. Ancaman bisa muncul dari area yang dianggap aman, dan inilah yang memaksa NATO selalu siaga, bahkan saat tidak ada konflik terbuka. Inilah titik paling krusial. Tu-22M3 Backfire dirancang sebagai pembawa rudal anti kapal jarak jauh. Dalam doktrin Soviet dan Rusia, jet ini adalah bagian dari strategi menetralisir kapal induk Amerika Serikat. Kapal induk bukan sekadar kapal perang. Ia adalah pusat kendali udara, simbol dominasi, dan tulang punggung kekuatan NATO. Dan Backfire dibuat untuk mengancam simbol itu. Tu-22M3 menggunakan sayap sapuan variabel. Saat terbang jauh, sayap terbuka untuk efisiensi. Saat memasuki fase serangan, sayap disapu ke belakang untuk stabilitas dan kecepatan tinggi. Desain ini memberi keunggulan penting, fleksibilitas operasional. Backfire tidak terpaku pada satu jenis misi. Selain cepat, Backfire juga mampu terbang rendah. Dengan mengikuti kontur bumi, deteksi radar jarak jauh menjadi jauh lebih sulit. Dikombinasikan dengan kecepatan tinggi, jet ini bisa mendekati target lebih dekat dari yang diperkirakan. Dan bagi sistem pertahanan modern, ketidakpastian adalah ancaman terbesar. Yang membuat Backfire unik bukan hanya kemampuannya menyerang, tetapi efek psikologisnya. Setiap kali Tu-22M3 melakukan patroli jarak jauh atau mendekati wilayah NATO, jet tempur langsung dikerahkan. Sistem radar aktif penuh, kesiapsiagaan meningkat. Tanpa satu tembakan pun,
backfire sudah memaksa lawan bereaksi, dan itu adalah kemenangan strategis. TU-22M3 bukan pesawat siluman. Ia bisa dideteksi, ia bisa dicegat. Namun yang terpenting adalah ini. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Dalam dunia militer, senjata yang memaksa lawan selalu bersiap adalah senjata yang efektif. Meski berasal dari era Perang Dingin, TU-22M3 masih dipertahankan. Bukan karena nostalgia, tetapi karena fungsinya masih berjalan. Selama NATO masih bereaksi setiap kali backfire muncul, jet ini masih relevan. TU-22M3 backfire bukan sekadar pesawat. Ia adalah pesan. Pesan bahwa dalam strategi militer, kekuatan sejati tidak selalu tentang menembak terlebih dahulu, tetapi tentang membuat lawan selalu bersiap. Dan selama backfire masih ada di udara, pesan itu masih terdengar jelas.